YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik lagi ya, yang judulnya adalah penyakit trader yang lupa waktu. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman untuk video saya yang sebelumnya ya, itu mic-nya kurang bagus suaranya. Saya juga sedang mencari bertanya ke teman-teman saya juga yang orang multimedia ya untuk membeli perlengkapan mic untuk bisa merekam konten dengan lebih baik. Jadi mohon maaf ya untuk sementara ini mungkin ada beberapa kendala di suara ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa memakluminya. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki kualitas dari konten saya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Judul kita kali ini adalah penyakit trader yang lupa waktu. Oke, sebelumnya teman-teman kita disclaimer dulu ya bahwa trading itu adalah suatu kegiatan yang punya risiko. Diharapkan untuk teman-teman itu sebelum terjun langsung dan menggunakan uang beneran ya, uang real, diharapkan untuk belajar dulu dan jangan sampai teman-teman mengalami kerugian dan bisa merusak kehidupan teman-teman. Oke, thank you untuk perhatiannya ya. Oke, kita langsung saja penyakit trader yang lupa waktu. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman kita melihat bahwa ada orang yang mulai trading tuh dari dia bangun tidur itu jam 8 pagi sampai jam 1 malam dia masih trading, dia masih live, dia masih transaksi buy sell. Nah, jadi kita akan bahas kali ini karena guru saya sendiri itu membentak saya dulu. Dia bilang, kenapa gitu loh, kamu punya mindset ingin jadi trader yang seperti itu. Karena waktu itu mindset saya, oh ini kalau saya bisa trading 5 menit misalnya, saya bisa keluar masuk, ini satu hari saya bisa kaya cepat, saya bilang kayak gitu. Tapi ternyata saya malah dimarahin sama mentor saya, sama saya punya guru besar gitu. Karena katanya, kamu tuh bodoh katanya. Bodoh kamu katanya, kamu nggak pantas jadi trader, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya mikir lagi, oh kenapa ini guru saya ngomong gitu. Tapi saya tidak marah saat itu, karena saya tahu bahwa yang namanya guru saya itu kan dia sudah punya pengalaman ya, dan tidak mungkin dong dia memberitahu saya hal yang salah gitu. Pasti dia memberitahu karena ada hal yang dia tidak ingin terjadi kepada saya gitu. Jadi saya rasa beliau sangat mencintai saya gitu. Oke, kita langsung saja membahasnya. Ini adalah salah satu quote bahwa before you invest in something, invest in time to understand it. Jadi sebelum teman-teman invest ke sesuatu, teman-teman invest dulu ke waktu untuk mempelajarinya gitu, untuk memahaminya dulu. Jadi jangan langsung teman-teman tuh asal terjun, seakan-akan oh ini saya punya duit segini gitu, saya bisa banyak untung nih kalau saya beli ini beli itu gitu. Misalnya saya trading forex, saya trading crypto, saya trading saham, oh saya bisa untung besar, padahal teman-teman belum invest ke ibarat kata ke waktu untuk mempelajarinya gitu, tidak ikut edukasi, tidak istilahnya mencari mentor dulu atau mengumpulkan informasi dulu. Nah itu malasnya kita di situ, kita pengen langsung terjun langsung gitu. Jadi kita seakan-akan mikir bahwa oh terjun langsung mah semua semua orang nih bisa gitu, nggak perlu kita belajar dulu. Nah dia mikirnya seperti itu, padahal kenyataannya bahwa market itu ya isinya adalah mafia semua gitu. Akhirnya dia jadi tumbal gitu. Oke ya, jadi saya harap teman-teman bisa bisa lebih istilahnya pintar sekarang ya, karena mengikuti channel saya gitu. Karena saya tuh termasuk orang yang selalu memberitahu kebenaran gitu. Saya nggak suka membohongi orang gitu bahwa oh trading ini memberikan profit, menjamin ini tuh nggak ada. Trading itu resiko teman-teman. Kamu hanya kehilangan uang aja sebenarnya kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan gitu ya. Oke, kita mengikuti narasi ini bahwa hampir semua trading pemula melakukan trading tanpa kenal waktu ya. Jadi duduk dari pagi sampai malam dengan asumsi semakin lama menghabiskan waktu di depan layar dan melihat market, semakin banyak profil atau hasil yang dihasilkan ya. Jadi ini adalah salah satu asumsi yang nggak pernah istilahnya itu bisa dilepaskan gitu, atau dikasih tahu pun juga ngeyel gitu. Karena mereka berpikir bahwa saat mereka mencoba pertama kali trading nih, 1 jam 2 jam pertama, oh kok untung gitu, kok saya dapat profit. Akhirnya dia mikir, wah ini satu hari saya lakuin hal yang sama aja gitu, pasti profitnya berkali lipat gitu. Jadi dia pikir bahwa kalau 1 jam dia bisa menghasilkan $10, kalau dia duduk 24 jam dia bisa menghasilkan $200 lebih kayak gitu. Padahal ya kenyataannya ya nggak seperti itu ya. Dan ini sampai hari ini saya melihat ada orang yang seperti ini, dan itu banyak ya. Dia live itu dari pagi sampai malam itu, kadang masih aja ngelihat market ini itu. Dan saya nggak ada masalah sama orangnya ya, tapi yang saya lihat ya kasihan aja gitu, kayak ngapain sih ngelihat market setiap hari gitu loh ya. Bahkan murid saya pernah bertanya ke saya, apa sih yang dilakukan kalau misalnya nggak ngelihat market. Ya saya biasanya pergi ngopi aja gitu, saya pergi nongkrong di warung gitu, saya pergi nongkrong di kafe gitu atau di kedai, saya ngopi gitu, saya baca
e-book gitu loh. Saya bawa iPad saya dan saya udah baca buku aja. Atau saya pergi cari hiburan gitu. Saya pergi misalnya duduk di pantai atau saya pergi jalan-jalan. Ya saya nggak harus ngeliat market terus gitu loh. Buat apa gitu loh? Kenapa? Karena ya market apa yang dilihat lagi gitu. Ketika teman-teman sudah entry, sudah pasang posisi, sudah ada exit, ya biarin aja gitu, ya nggak usah dilihat lagi. Semakin teman-teman ngelihat ya nanti biasanya imajinasinya semakin bahaya gitu ya, semakin mengada-ngada gitu ya. Oke, jadi kita pertama harus mencocokkan diri kita dengan yang namanya realita dulu ya. Orang yang tradingnya dari pagi sampai malam nonstop biasanya karena dia pengen cepat kaya. Nah, di sini teman-teman introspeksi lagi nih ke dirinya. Wah, saya sepertinya benar nih, saya karena pengen cepat kaya, makanya saya dari pagi sampai malam trading nih, nggak berhenti-berhenti. Oke, kalau saya bisa kasih saran teman-teman ya, nggak ada orang kaya satu hari teman-teman. Ingat ya, nggak ada orang kaya dari satu hari loh. Tidak ada. Ya, mau itu perusahaannya sebesar apapun, itu dibangun puluhan tahun, baru dia kaya. Jeff Bezos, orang yang punya Amazon, orang terkaya ini sekarang, orang terkaya nomor 1 atau nomor 2 sekarang nih, yang uangnya itu sudah tidak bisa dihitung. Dia mulai bikin Amazon itu mungkin dari awal tahun 2000-an mungkin, atau sebelum 2000-an. Dan sekarang tahun 2022, puluhan tahun baru jadi orang terkaya. Tidak, baru dia buka terus kaya, nggak bisa. Jadi teman-teman hati-hati, ya. Teman-teman trading dari pagi sampai malam, pengen cepat kaya, yang ada teman-teman bukan kaya, sakit, tipes. Ya, tipes nanti ujung-ujungnya teman-teman, karena duduk terus, mantengin terus, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bahaya. Ya, orang-orang yang seperti ini biasanya kalau teman saya tegur. Kenapa saya tidak pengen teman-teman saya ini kehilangan masa depannya? Karena kehidupan kita itu luas, teman-teman. Kita tidak hidup di market. Kita tidak hidup di yang namanya digital gitu. Dunia digital, dunia market. Kita punya kehidupan real, teman-teman. Kita punya sosial gitu, punya kehidupan sosial. Nah, jangan sampai Anda bangun tidur, liatin market, sampai Anda tidur lagi. Sampai mungkin Anda nggak tidur, begadang lagi. Nah, yang ada nanti apa? Anda nggak punya kehidupan. Ketika market nanti sudah tidak sejalan dengan intuisi Anda, market ini mengecewakan Anda loss, teman-teman mengalami loss, mengalami margin call, nanti teman-teman stres. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa membandingkan bahwa saya punya kehidupan real, gitu loh. Ternyata udah nggak ada kehidupan real karena teman-teman terlalu fokus pada dunia digital ini, dunia pasar online ini gitu loh. Akhirnya ketika teman-teman mengalami loss, teman-teman bingung pelariannya di mana. Akhirnya itu yang bikin orang frustasi. Dia merasa bahwa hidupnya udah sangat sempit. Nah, itu yang saya nggak mau gitu loh ya. Kemudian yang kedua, banyak orang di YouTube mengatakan itu akan berhasil. Entah ini di YouTube, entah itu dimanapun ya, di Google segala macam. Banyak para trader-trader aneh ini mengatakan bahwa kalau kamu duduk dari pagi sampai malam, kamu bisa sukses katanya. Gitu loh. Nah, dan karena banyak orang ngomong seperti ini, mayoritas, ya banyak orang ngikut. Seperti saya bilang kemarin, hati-hati ketika teman-teman melihat sesuatu yang ramai. Bisa jadi itu judi ayam. Ingat, itu adalah analogi yang kalau teman-teman pahami, maksud saya seperti itu, bahwa kebanyakan mayoritas orang yang kalau dia berbicara hal yang sama, terus dia menjustifikasi itu benar, hati-hati. Anda sedang dipengaruhi, Anda sedang disugesti. Dan itu akan saya bahas nanti saya punya sesi yang lain. Tenang saja, saya akan bedah betul-betul. Ya, bagaimana seorang trader itu bisa masuk jadi tumbal gitu, ya. So, hati-hati teman-teman ya, ketika teman-teman mempercayai orang di luar sana yang terkadang memberikan pernyataan sesat gitu loh, bahwa kalau kamu hari ini 2 jam aja trading bisa ngasilin $100, besok kamu duduk aja 20 jam, kamu akan bisa ngasilin ribuan dolar. Katanya begitu. Akhirnya diikutin. Hari pertama berhasil, hari kedua berhasil. Setelahnya apa? Teman-teman akan kecanduan gitu loh. Nggak trading nanti gelisah. Akhirnya ya udah dari situ kehancurannya gitu loh. Pelan-pelan teman-teman akan hancur karena sudah kecanduan. Kayak orang narkoba. Kalau nggak trading sakau, kalau nggak trading gelisah gitu loh. Teman-teman jadi nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa liburan, nggak bisa ibarat kata nongkrong, nggak bisa jalan-jalan. Teman-teman udah nggak ngurusin keluarga lagi sekarang. Teman-teman hanya ngelihat market. Gitu loh. Hanya karena teman-teman dipengaruhi. Jadi orang-orang di luar sana ya bikin-bikin video di YouTube naik. McLaren, Lamborghini, Ferrari, dia bilang, saya mendapatkan ini karena saya trading dari pagi sampai malam. Makanya saya bisa beli McLaren, bisa beli Lamborghini, bisa beli Ferrari. Saya kasih tahu teman-teman. Ya, saya kasih tahu. Kalau teman-teman mempercayai orang seperti itu yang sebenarnya harus ditanyakan adalah teman-teman sendiri. Gitu loh. Kenapa teman-teman? Karena begini.
ada satu prinsip yang dari dulu saya selalu ingat, bahwa ketika orang memamerkan barang mewah dan dia membuat suatu pernyataan ya, atau sesuatu statement, dan statement itu dijustifikasi oleh banyak orang lain, kita harus curiga. Bisa jadi itu sesat, gitu loh. Bisa jadi itu ada tujuan yang lain, gitu loh. Kenapa? Karena ketika teman-teman asal ngikut, teman-teman nanti terperangkap di dalam jebakannya. Ya, itu kan adalah salah satu, ibarat kata kalau teman-teman itu kuliah information engineering ya. Nah, jadi istilahnya rekayasa informasi. Jadi yang namanya digital itu banyak sekali hoax-nya gitu. Banyak sekali kesesatan, banyak sekali hal-hal yang bohong. Tetapi diberikan suatu ancoring ke, oh ini barang mewah, oh ini flexing, saya bisa membeli McLaren. Teman-teman akan terjebak di situ. Oh, saya harus ngikutin dia karena dia punya McLaren. Nah, itu padahal sebenarnya mungkin sesat gitu loh. Karena di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi kasusnya, ya kan? Sudah pernah terjadi bahwa ada orang yang flexing, mempengaruhi orang banyak, akhirnya orang banyak ngikutin dia, akhirnya boncos semua, rugi semua, banting laptop ini itu. Itu yang saya bilang, hati-hati. Itu prinsip saya dari dulu adalah ketika ada suatu orang datang, nggak tahu dari mana, asalnya dari mana, tiba-tiba memamerkan barang-barang mewah dan menawarkan hal-hal yang terkadang itu memberikan orang itu kayak tertarik ya, bikin orang itu kayak curiosity gitu loh, kayak penasaran. Nah, itu hati-hati teman-teman, hati-hati. Kita harus cross check kembali bahwa apakah benar ini yang dibicarakan atau ada tujuan lain. Nah, jangan sampai kita seperti umpan aja gitu, jadi korban, jadi tumbal lagi. Nah, itu yang sering terjadi ya. Kemudian yang ketiga, trading sepanjang hari itu bisa saja mendorong mentalitas penjudi. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film-film orang-orang penjudi, orang-orang di kasino di Las Vegas sana, di Macau sana, orang-orang yang trading nih, yang jadi penjudi nih, dia masuk di kasino pagi, itu keluarnya mungkin 2-3 hari lagi. Dia nggak keluar-keluar itu dari tempat kasino tadi. Nah, penjudi itu seperti itu. Kalau sudah masuk, susah keluar. Nah, biasanya antara dua hal, ketika dia keluar itu udah nggak pakai baju, jam-jam tangannya Rolex-nya sudah diambil semua untuk jadikan judi tadi, udah ditukar sama chip, atau dia keluar memang dengan membawa banyak uang. Kemungkinannya kan cuma itu aja biasanya kalau kita lihat gitu penjudi-penjudi itu. Nah, trading sepanjang hari itu bisa jadi teman-teman seperti lagi main di kasino. Teman-teman menikmati, wah asik banget, asik banget, asik banget. Tapi teman-teman lupa, kalau teman-teman nanti sudah terperangkap, takutnya apa ya? Seperti penjudi ya, akhirnya apa? Jam Rolex-nya, ya udah nih saya tukarkan jam Rolex-nya dengan chip. Akhirnya apa? Oh, kalah lagi, dia ambil kunci mobilnya di sakunya. Oh, ini kunci mobil saya tukarkan lagi dengan chip. Akhirnya gagal lagi, loss lagi. Akhirnya dia punya kalung emas. Nah, ini kalung emas saya tukarkan dengan chip. Kalah lagi. Dia punya gelang emas, tukarkan lagi. Oh, semua dia tukarkan sampai dia keluar ya nggak pakai baju gitu, nggak pakai pakaian gitu, karena sudah habis semua gitu loh hartanya. Nah, hati-hati loh teman-teman ya. Orang yang trading sepanjang hari nonstop itu bisa jadi penjudi loh. Mentalitasnya nanti kebangun loh. Kecanduannya itu yang bahaya ya. Nah, jadi cepat-cepat sadar. Kemudian yang keempat adalah teman-teman akan sulit membedakan keberuntungan atau keterampilan. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika Anda trading dari pagi sampai malam, Anda itu kan nggak bisa mikir. Karena trading terus. Nah, Anda sampai bingung. Ini saya pencet buy dan sell ini, kalau profit itu karena saya beneran pro, beneran hebat, atau hanya luck aja gitu. Faktor luck aja, faktor keberuntungan. Nah, orang yang melakukan trading dari pagi sampai malam, biasanya dia nggak tahu itu bedanya keberuntungan sama keterampilan, karena yang dia tahu ya udah entry terus, ya kan? Pokoknya trading terus gitu. Paling keluar bentar cuman ke toilet doang gitu, buang air kecil, habis itu trading lagi. Akhirnya sampai dia bingung gitu. Ini sebenarnya memang saya profesional gitu, memang saya sudah hebat banget. Padahal sebenarnya hari itu dia lagi beruntung. Sama seperti orang lagi judi di kasino. Hari itu dia main blackjack, dia main poker, menang. Oh, dia bilang, saya duduk 5 jam menang terus. Dia lupa, itu bukan berarti dia punya keterampilan. Bisa jadi lagi beruntung, akhirnya besok dia coba lagi. Akhirnya apa? Loss juga, besok paling loss 1 kali. Besoknya lagi loss lagi, akhirnya lama-kelamaan makin turun keberuntungannya dia, keterampilannya dia juga nggak ada. Akhirnya apa? Ya rugi, bangkrut gitu loh. Pada akhirnya ya itu yang terjadi gitu loh. Ya, jadi ini teman-teman harus ingat, oke? Kemudian yang kelima, Anda adalah trader yang mencari kegembiraan dan adrenalin. Nah,
orang-orang yang trading dari pagi sampai malam biasanya dia lagi mencari euforia, ya, lagi mencari adrenalin, lagi mencari jantung ini pengennya berpacu terus. Ya, makanya hati-hati kalau teman-teman join di komunitas atau grup yang kerjaannya itu adalah istilahnya itu atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan dia sangat sekali euforia gitu, teriak-teriak. Gitu loh. Oh, itu hati-hati saya bilang ya. Itu dia sedang berada dalam kondisi adrenalinnya lagi naik. Ya, teman-teman pernah nonton kan orang yang disuntik cairan adrenalin. Dia loncat dari gedung 100 lantai nggak takut. Itu loh orang yang adrenalinnya lagi naik. Hormonnya tuh lagi naik. Dia loncat dari 100 lantai nggak takut. Tapi kalau udah jatuh, adrenalinnya sudah turun, hormonnya sudah berkurang, baru rasa sakit, baru rasa takut, baru rasa keluar keringat semua. Nah, hati-hati. Ya, teman-teman yang trading dari pagi sampai malam, takutnya saat itu adrenalinnya lagi naik. Ya, nanti kalau adrenalinnya sudah hilang, biasanya keluar keringat. Pada saat teman-teman jam 10 malam, saya istirahat lah, sudah selesai. Saya udah trading 20 jam tuh. Teman-teman ngecek akun, ternyata loss $10.000. Nah, biasanya saat itu belum kaget, adrenalinnya masih ada gitu loh. Akhirnya teman-teman bangun tidur besok paginya, jam 6 pagi. Lihat, loh, kemarin ternyata saya loss $10.000. Wah, di situ sudah mulai keluar keringat, pusing, stres. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, lagi euforia, lagi gembira, memang nggak ada rasa takut. Saya udah pernah mengalaminya. Saya ikut istilahnya itu orang live dan segala macam, saya lihat gitu loh. Orang-orang teriak-teriak, profit, 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 profit. Profit ribuan dolar guys, gitu katanya. Iya, tapi besoknya, ya banyak trader-trader yang ngeluh. Kemarin saya loss segini, ternyata kenapa ya kemarin saya nggak berhenti aja. Saya ngikutin terus. Ternyata profit yang ribuan dolar itu baru 1 kali, sisanya loss semua. Itu banyak yang ngeluh. Dari situ saya tahu bahwa, ya saat mereka trading yang mereka cari adalah adrenalin. Perasaan anti takut tadi gitu loh. Saya nggak takut ya, loncat 100 lantai berani gitu loh. Nggak pakai parasut berani gitu loh. Saya ini istilahnya orang paling berani, dia merasa kayak gitu. Tapi pada saat adrenalinnya udah hilang, besok pagi dia ngelihat stres juga. Jadi nggak ada gunanya kan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah Anda akan lebih cepat kehilangan banyak uang daripada menghasilkannya ya. Jadi hati-hati, orang yang trading dari pagi sampai malam rata-rata apa? Rata-rata loss semua, lebih banyak lossnya daripada profitnya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, gini loh, trader yang baik adalah trader yang mengetahui bahwa ada satu yang namanya batas. Nah, kayak saya misalnya trading, contoh saya sharing aja nih, saya misalnya duduk 2 jam, itu aja udah pegal teman-teman. Duduk 2 jam capek. Paling yang saya lakukan paling 20 menit itu cuman ya lihat-lihat market, ada 7 atau 8 market yang selalu saya pantau tiap hari, itu aja. Ya kalau ada analisa ya saya analisa lagi, saya pasang posisi udah gitu. Sama paling yang ngitung resiko gitu, buka kalkulator itu aja gitu. Itu pun sambilan saya dengerin lagu di YouTube gitu loh. Ya, sambilan saya dengerin istilahnya orang joget-joget gitu, ya kan, dak-dikduk, jedak-jeduk di YouTube gitu. Sambil saya menikmati aja gitu loh. Tapi kalau sudah 20 menit, 30 menit saya sudah pasang posisi, analisa sudah selesai, udah nggak ada lagi yang saya cari. Saya ngapain? Ya saya keluar matiin laptop. Ngapain saya ngelihat market terus? Ngelihat candle naik turun, naik turun, naik turun. Waduh, itu psikologi saya terguncang. Ngelihat candle merah dikit, aduh, turun, aduh, gitu. Ngelihat candle hijau, aduh, naik lagi, aduh. Ya itu kan nggak ada gunanya gitu loh. Itu membuat saya semakin takut gitu loh. Ketika sudah masuk ke dalam entry saya lagi posisi buy. Tiba-tiba candlenya merah sekali. Saya malah saya punya jantung, malah takutnya bisa apa? Saya bisa kena penyakit jantung karena saya takut gitu, kaget. Yang saya lakukan saya nggak ngelihat. Yang saya lihat ya paling 2-3 jam lagi paling saya cek, belum kena TP, belum kena SL, ya udah saya lanjutin lagi kegiatan saya yang lain gitu loh. Ya kan, ngurusin keluarga dan segala macam. Ngapain ngelihat market terus? Ujung-ujungnya apa? Saya nanti apa? Saya tidak punya kepentingan lain di kehidupan saya nanti. Gitu loh. Anak mau sekolah, saya nggak antar, saya nggak jemput. Anak minta bantu kerjain tugas, saya nggak bantu. Gitu loh. Istri minta ini, minta itu, minta diantarin ini, minta bantuan ini, itu saya nggak bisa bantu. Lah kalau kayak gini, kamu jadi manusia apa enggak sih? Gitu loh. Kehidupanmu malah kacau. Ya kan? Dan saya kan nggak mau seperti itu gitu. Dan mentor saya aja dari awal sudah ngasih tahu bahwa jangan bodoh, dia bilang. Gitu loh ya. Jangan bodoh. Kamu itu pintar, jangan bodoh. Jangan ngelakuin hal yang bodoh, dia bilang. Bahwa trading dari pagi sampai malam itu nggak sehat.
Itu nggak sehat. Oke, teman-teman ya. Dan terakhir kesimpulannya adalah trading sepanjang hari merupakan hal yang wajar dan sering dilakukan oleh beberapa trader. Namun cara trading seperti ini akan membuat Anda tidak punya kehidupan dan secara jangka panjang tidak baik ya, nggak sehat ini. Tradinglah hanya ketika market memberi Anda kesempatan dan matikan komputer Anda, biarkan market bergerak bebas. Anda tidak bisa memberitahu market bahwa Anda butuh uang saat itu dan market tidak peduli masalah Anda ya. Jadi saya harap nih teman-teman ingat bahwa ketika you berpikir, aduh hari ini saya pengen profit karena saya pengen beli ini baju baru, saya pengen beli smartphone baru misalnya. Tiba-tiba Anda trading dan akhirnya loss. Terus Anda bilang, aduh marketnya nggak baik katanya. Ya dari awal market nggak peduli, market juga nggak tahu gitu loh. Ya, terus Anda pikir, ini hari ini saya harus trading dari pagi sampai malam. Biar besok saya bisa beli smartphone baru gitu. Saya bisa beli baju baru gitu, atau saya bisa liburan ke Bali gitu loh besok. Akhirnya Anda trading 1 hari. Apa yang terjadi? Bukannya Anda liburan ke Bali, Anda malah liburan ke Pegadaian. Anda pergi menggadai barang Anda gitu. Karena nyari modal lagi, modal sudah habis hari itu bangkrut. Yang besoknya harusnya Anda makan nasi Padang. Akhirnya hari ini tidak pergi ke rumah makan nasi Padang, tapi Anda pergi ke yang namanya rumah sakit. Ya, kenapa pergi ke rumah sakit? Anda pergi konsultasi, minta obat sakit kepala. Karena Anda tadi malam sudah bangkrut, sakit kepala ini. Gitu loh ya. Jadi saya harap hindari trading sepanjang hari. Karena itu penyakit. Terserah Anda bilang ini menguntungkan, ini terserah, silakan buktikan. Ya, Warren Buffett aja itu nunggunya puluhan tahun. Lo Keng Hong aja itu nunggunya puluhan tahun. Mana ada setiap hari dia nunggu duduk ngeliatin market. Nggak peduli dia. Ya, mau candle hijau, candle merah, ngapain dilihat ya? Itu yang bikin kita rusak. Ya, udah banyak sekali senior saya di dunia trading ini yang memberitahu bahwa jika Anda sudah punya trading plan, pasang, exit, entry, TP, tinggal tidur, pergi main, pergi cari hiburan, lakuin hobi Anda. Kalau Anda suka main game, pergi main game. Udah, nggak usah Anda ngeliat market terus dari pagi sampai malam, nggak guna. Ya, sakit mata, sakit pantat, duduk terus, capek. Ya, gitu loh. Anda masih punya kesempatan ya menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih berguna daripada Anda lihat market terus dari pagi sampai malam. Hanya karena asumsi bahwa Anda bisa making money lebih banyak dan pengen cepat kaya ya. Jadi dikira duduk dari pagi sampai malam itu bisa profitnya banyak. Itu kata siapa? Omong kosong saya bilang. Ya, omong kosong ya. Bahkan mentor saya selalu bilang bahwa orang kalau sudah profit dia ngapain? Dia tinggal, bro, gitu loh. Dia pergi main, ngapain trading terus? Hari ini kamu target saya mencari $100. Sudah dapat $100, $101 lah, plus $1. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu trading terus? Enggak. Pergi. Ya, matiin komputer, ngapain duduk terus, trading terus. Yang ada malah profit yang tadi malah nanti hilang, diambil lagi. Karena apa? Anda serakah, gitu loh ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Oke? Jadi hati-hati teman-teman dari 6 hal ini. Yang pertama, Anda ingin cepat kaya, itu hati-hati. Kemudian banyak orang yang bilang itu berhasil, bisa sukses, ini tuh hati-hati. Kemudian yang ketiga, Anda itu bisa jadi penjudi gitu, mental penjudi, itu hati-hati ya. Kemudian yang keempat adalah nggak bisa membedakan mana keberuntungan sama keterampilan. Nah, karena ya udah ditutupi sama adrenalin tadi, ya otaknya nggak jalan. Dan yang kelima adalah Anda itu trader yang mencari kegembiraan gitu, euforia, adrenalin. Nah, itu hati-hati. Dan yang terakhir adalah ya Anda kehilangan banyak uang, bahkan bisa bangkrut. Nah, itu hati-hati ya. Jadi saya harap dari segala macam pembicaraan kita, diskusi kita kali ini, Anda atau teman-teman ini sudah punya gambaran gitu loh, bahwa trading yang konsisten, trading yang menghasilkan profit adalah trading yang memang sudah direncanakan. Ya, dan trading yang sudah punya trading plan, punya rencana, itu nggak perlu dilihat tiap hari. Bahkan kita nggak usah duduk dari pagi sampai malam, nggak usah. Ya, kalau siang ada setup, kita pasang entry SLTP, udah tinggal. Kita nanti malam lagi kita cek, atau sore nanti pada saat kita senggang, barulah kita cek. Kita tidak usah duduk terus, liatin terus, nggak guna, saya bilang. Nggak guna ya. Market itu tetap naik, tetap turun, tetap ke kanan. Ya, yang kamu lakukan itu kan hanya
tentukan resikomu di mana, targetmu di mana ya, dan market tidak peduli. Hari itu kamu butuh uang, kamu itu lagi butuh uang, kamu lagi kurang uang, kamu lagi pengen ini, pengen itu, dia ndak peduli. Ingat kata saya, nggak peduli, market nggak peduli, kamu lagi susah, kamu lagi butuh uang, ya, ada saudaramu lagi sakit, kamu lagi pengen nyari uang tambah, dia ndak peduli. Jangan Anda cari uang di market pada saat kondisi Anda seperti itu. Anda malah akan hilang uang Anda. Dan akhirnya apa teman-teman? Akan stres, ya, akan pusing. Oke, hati-hati teman-teman. Oke, thank you so much untuk teman-teman. Saya rasa ini saja yang bisa saya bagikan dan semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa trading lebih baik dan hindari hal-hal yang membuat trading teman-teman makin kacau. Oke, itu saja dari saya. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Thank you so much. Bye-bye.